Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising, atau Venus. Karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Bisa jadi memang ini bukan situasi kalian ya. Dan aku akan membacakan untuk love life Sagittarius yang single, berlanjut lagi ke yang sudah berpasangan, lalu yang terakhir aku akan membacakan situasi finansial Sagittarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus 3 bulan ke depan. Lalu ke depannya aku rencananya akan membacakan love life secara umum saja. Karena kalau aku bacakan terpisah ya antara yang single sama yang sudah berpasangan, biasanya hasil pembacaannya itu ada kemiripan atau ada hubungannya atau kayak berkesinambungan gitu ya. Ada benang merahnya. Jadi ya mungkin akan aku bacakan saja secara umum. Terserah itu resonate atau tidak ya. Kalau resonate bagus, kalau tidak ya jangan dipaksakan juga ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan untuk Sagittarius yang single ya. Di sini selain Sagittarius aku melihat ada energi Aries ya, Aquarius, Leo, Libra, Cancer, Capricorn, Virgo. Energi Aquarius cukup kuat ya di sini kalau aku lihat, sama ada Pisces juga dan Scorpio. Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke, Sagittarius, kalau aku lihat untuk kalian yang single, 3 bulan ke depan itu kalian memperjuangkan cinta kalian bersama seseorang ya. Orang ini sudah pernah punya hubungan sama kalian, cuman hubungan kalian itu sempat off. Dan di sini aku melihat kalian memperjuangkan cinta kalian sama orang itu beberapa bulan ke depan. Ya. Di sini aku melihat sebagian dari kalian itu terlibat third party situation atau adanya pilihan lain ya. Sehingga hal itulah yang memunculkan konflik di sini. Ya selain konflik internal kalian sama orang tersebut ya yang aku tadi sebut mantan kalian atau orang dari masa lalu yang masih kalian cintai itu gitu. Jadi sebagian dari kalian ini nggak harus semuanya ya. Itu dihadapkan pada 2 pilihan ya. Pokoknya ada third party situation di sini. Tetapi mereka itu yaitu Sagittarius itu sudah tahu mana yang mereka inginkan gitu. Sagittarius atau orang yang menjadi cintanya Sagittarius di sini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang untuk merealisasikan hubungan ini tuh sepertinya menghadapi konflik ya. Karena itu tadi ada third party situation juga gitu. Seperti itu. Tapi kalau aku lihat sih Sagittarius kayak nggak mau menyerah ya untuk memperjuangkan apa ya, pilihan hatinya ini gitu. Ya, memperjuangkan sampai ke arah komitmen kalau aku lihat di sini ya. Aku melihat di sini segala hal akan ditempuh karena cinta yang membuat kalian seperti itu gitu loh. Segala cara akan ditempuh karena kalian memang masih mau sama orang itu dan cinta kalian sama orang itu masih stay di situ aja gitu ya. Kemudian di sini kalau aku lihat ya ini ada energi Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Aku melihat kalian itu stuck sama orang ini. Ketika hubungan itu sudah berakhir, kalian masih stuck sama orang ini ya. Masih kepikiran orang ini ya. Masih punya desire untuk bersama orang ini. Jadi masih belum bisa move on aja sama orang ini. Sehingga sadar atau tidak kalian masih berusaha memanifestasikan orang ini ke hidup kalian. Ya jadi kayak saling tarik-menarik antara mereka dan kalian itu kayak masih terkoneksi untuk saling menarik satu sama lain ke kehidupannya gitu ya. Nah, di sini aku melihat memang hubungan kalian untuk bersama itu tidak mudah ya di sini. Cuman ketika kalian berpisah pun keadaannya juga menyedihkan ya kalau aku lihat di sini. Mungkin karena itu ya, karena kalian sudah merasakan ketika tidak bersama, ternyata hidup tidak lebih baik, kalian terus stuck sama orang ini, maksudnya kalian belum move on dari orang ini, kalian terus kepikiran orang ini dan kalian
kayaknya perasaannya besar banget sama orang ini dan sulit untuk kalian hilangkan gitu loh. Jadi tanpa orang ini hanya membuat rasa sedih itu pekat. Itulah kenapa kalian benar-benar berambisi banget akan memperjuangkan hubungan ini kalau memang ada kesempatan. Karena apa ya? Karena kalian sudah tahu rasanya hidup tanpa orang ini dan kalian sudah paham rasa sedih yang kalian rasakan itu gitu loh selama tidak bersama orang ini, dan orang ini sepertinya juga demikian gitu lah ya. Jadi passionate sekali untuk mengejar ini karena sudah tahu hidup tanpa satu sama lain di sini ya. Jadi kita lebih menghargai kehadiran seseorang atau arti dari seseorang, dan kita lebih menghargai oh itu ternyata adalah kebahagiaan ketika itu memang diambil dari hidup kita ya kan. Memang butuh sedih untuk menyadarkan kita apa itu kebahagiaan sih gitu ya. Oh jadi yang kemarin itu kita bahagia loh gitu, kayak gitulah kira-kira ya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi mungkin sedih di situ bisa membuat kita paham bahagia itu seperti apa mungkin ya. Kayak kita merasakan pahit untuk kita memahami manis itu seperti apa mungkin gitu ya. Ya itu kira-kira yang bisa aku terjemahkan di sini ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles sama Page of Pentacles. Baik, di sini aku melihat kayaknya hubungan kalian itu apa ya? Dihadapkan oleh masalah yang sama dan terus menumpuk ya. Jadi kayaknya di antara kalian itu sudah ini loh, ada tumpukan masalah yang nggak beres gitu ya. Kemudian situasi kalian itu lebih complicated lagi. Kalaupun kalian tidak bersama, kalaupun kalian mau bersama, itu situasinya apa ya, kayak, aku ulang lagi ya, kok jadi ribet gini. Maksudnya gini, aku melihat di sini kayak ada tumpukan masalah yang belum beres gitu kan. Dan situasinya makin complicated. Untuk kalian bersama itu, keadaannya jadi lebih nggak mudah gitu ya. Tapi mereka di sini tuh kayak khawatir, ini kalau nggak bisa terrealisasikan gimana? Kalau hubungan ini tidak berhasil, hubungan ini tidak bisa bersama lagi gimana? Ada kekhawatiran seperti itu karena mungkin melihat jalan di antara kalian itu sudah sulit untuk dilalui jika bersama gitu ya. Tapi di sini masih ada semangat atau effort untuk memperjuangkan dan tidak berhenti berjuang sih gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi walaupun ada rasa tidak percaya diri, walaupun ada rasa kekhawatiran, walaupun di dalam diri kalian mungkin ada pikiran, oh kayaknya ini akan sulit untuk ke arah Ten of Pentacles, ke arah hubungan yang komit gitu ya, untuk mensukseskan hubungan ini. Kayaknya sulit gitu. Tapi sebagian dari kalian ya, dalam diri kalian itu kayak ingin mengenyahkan keyakinan itu. Justru ingin menumbuhkan optimisme di situ, ingin menumbuhkan lagi rasa percaya diri bahwa masih ada jalan dan ini masih bisa diperjuangkan, masih ada kesempatan untuk bersama. Kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Ya, itu. Kemudian di sini aku melihat ada yang udah passionate untuk memulai sesuatu yang baru ya kan, ada yang passionate untuk rekonsiliasi, ada yang passionate sekali untuk membangun komitmen bersama. Itu yang kulihat di sini ya. Gairah untuk membangun komitmen hubungan ini, dalam hubungan ini. Gairah untuk membangun lagi hubungan ini, gairah untuk berkomitmen lagi satu sama lain. Gairah untuk bekerja sama, membangun sesuatu berdua untuk jangka panjang ya. Gairah untuk membangun sesuatu yang pasti gitu loh, yang kuat, stabil, dan solid, yaitu hubungan sih intinya. Oke, itu yang kulihat di kartu ini ya. Di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada Ace of Wands gitu. Jadi ya kayaknya akan berusaha sih untuk sampai hubungan ini ke arah komitmen. Aku nggak bilang ini berhasil atau tidak, tapi di sini terlihat kalian tidak mau menyerah dan akan terus memperjuangkan lembaran baru, hal baru untuk ini gitu loh. Kan yang lama sudah berakhir. Nah, memperjuangkan memperjuangkan hubungan baru ini, hubungan baru yang dibangun dari hubungan lama. Ribet ya. Tapi intinya ingin memulai sesuatu yang baru lagi, ingin memperjuangkan itu ya. Di sini itu yang kulihat.
Kemudian ya seperti yang aku bilang ya, sebagian dari kalian mungkin ini ada kaitannya sama third party situation, sehingga itu yang membuat langkah kalian kalau mau kembali bersama itu lebih tidak mudah lagi, lebih complicated lagi. Tapi melepaskan itu kayaknya juga belum merasa siap di sini kalau aku lihat ya. Jadi ya kayak merasa dilemanya kayak gitu. Jadi jalannya memang sulit tapi belum mau melepaskan juga, masih ingin menggenggam. Jadi belum rela ya. Karena kalian kayaknya belum bisa move on sih sebelumnya. Jadi ya memutuskan lebih baik kembali apapun langkah yang harus ditempuh gitu ya. Itu untuk yang single ya. Jadi kembali sama cinta lama di sini kalau aku lihat, kembali sama orang lama di mana kalian masih mencintai mereka ya. Itu untuk Sagittarius yang single. Kita akan menuju ke yang sudah berpasangan. Oke, untuk Sagittarius yang sudah berpasangan, di sini aku melihat ada energi Gemini, Pisces, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kalau aku lihat ya Sagittarius, kalian yang sudah berpasangan mungkin hubungannya lagi nggak baik ya di sini. Tapi di sini kan ada Ten of Pentacles sama Six of Swords ya. Aku melihat kalian di sini masih mau berusaha memperbaiki hubungan ini. Ya kalian ya, baik kalian Sagittarius maupun pasangan kalian di sini. Kalian berdua lah ya intinya. Masih ingin memperbaiki hubungan ini ya. Memang hubungan kalian ini ya lagi kurang membahagiakan ya. Mungkin lebih tidak membahagiakan kali ya. Terus sedang terancam gitu loh hubungannya di sini. Ini ada Ten of Pentacles kan. Di sini ada Four of Cups. Nah, di sini ada Ten of Wands gitu ya. Jadi hubungan kalian itu kayak di ujung tanduk gitu. Dan mungkin sudah lama situasinya kayak gini. Tidak membahagiakan ya. Mengecewakan gitu ya. Cuman aku melihat di sini 3 bulan ke depan kedua belah pihak itu punya keinginan untuk memperbaiki ini, menyelamatkan hubungan inilah intinya itu. Walaupun situasinya agak berat, tapi aku melihat semua pihak di sini, kalian berdua itu masih punya harapan dan punya keinginan serius untuk menyelamatkan hubungan kalian ini. Kalaupun kalian udah kayak jalan masing-masing tapi masih dalam satu hubungan gitu kan, kayak ya udah kayak punya kehidupan sendiri-sendiri aja gitu kan. Makin lama makin renggang, makin terpisah. Nah, kalian sadar ini kalau dibiarkan terus, hubungan ini benar-benar akan berpisah secara total. Jadi beberapa bulan ke depan aku melihat ada inisiatif untuk kembali mendekat gitu ya, untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Oke. Nah, di sini ada The Lover sama ada The Hangman ya. Aku melihatnya sih di sini sebenarnya kalian saling mencintai gitu ya. Cuman ya balik lagi, semua ini kembali sama orangnya. Namanya manusia masih ada ego ya kan, ada pride gitu kan, kemudian kekecewaan di situ, kekecewaan yang nggak beres, habis itu mungkin konflik yang nggak pernah dapet jawabannya, jadi nggak pernah enak di hati satu sama lain, terus harapan atau ekspektasinya tidak pernah bisa dipenuhi oleh pasangan di hubungan itu lah intinya ya. Harapannya untuk hubungan itu tuh harapannya dalam hubungan itu tidak pernah terpenuhi gitu loh. Entah apapun yang kalian harapkan ya di hubungan kalian gitu, apa yang kalian harapkan itu tidak bisa dipenuhi pasangan intinya gitu ya. Jadi apa yang sudah lama kalian harapkan bisa terjadi dalam hubungan kalian, bisa dijalani dalam hubungan kalian, itu tidak dijalani ya. Jadi ini kayak harapan yang terus terbang ke langit, makin tinggi makin tidak dijangkau, makin kalian malas berharap akhirnya gitu ya. Intinya gitu, itu yang kuliah di sini. Jadi ya karena hal-hal itu, lalu pride juga di situ sama-sama kayak saling berhadapan gitu ya, pride dan ego itu ya kan. Ya mungkin macam-macam sih ya, karena kalau aku lihat di sini nggak cuman dari satu hal, ada macam-macam lah penyebabnya ya. Dan memang ego itu berperan di situ, cuman di balik ego itu kayaknya udah banyak kekecewaan juga terhadap hubungan ini. Tapi aku melihat di sini kalian masih saling mencintai sebenarnya, cuman memilih diam
diam di tempat masing-masing, tidak melakukan inisiatif untuk bergerak mendekat. Tadinya seperti itu yang kulihat ya. Jadi hubungan ini ya udah kayak gitu aja terus gitu ya, tidak ada perbaikan. Tapi sebenarnya karena masih cinta ya, di sini aku melihat kayak tidak ada keyakinan juga untuk benar-benar melepaskan gitu ya. Kemudian di sini ada Three of Sword, balik lagi seperti yang aku bilang, banyak kekecewaan dan luka di hubungan ini tapi nggak beres gitu loh. Ya akhirnya ini jadi kayak membuat hubungan ini tuh rasanya nggak enak gitu loh. Kayak makan tapi, gimana sih orang makan tapi panas dalam. Kalau nelan, setiap menelan makanan itu rasanya sakit kan, kayak gitu menjalani hubungan ini gitu ya. Itu yang kulihat. Cuman di sini ada usaha untuk berpegang sih. Ada minimal ada salah satu yang masih berusaha untuk bertahan atau mempertahankan hubungan ini meskipun ya segala konflik yang ada di dalamnya itu kayak terus mendera gitu lah ya bahasanya. Oke, di sini ada Six of Pentacles, di sini ada Five of Swords. Kan aku bilang juga apa? Kalian kayak menemui banyak konflik yang nggak pernah bisa satu paham dan akhirnya saling mengecewakan satu sama lain. Kalian tidak bisa memahami mereka, mereka tidak bisa memahami kalian. Kalian sama-sama tidak bisa memenuhi harapan pasangan. Harapan satu sama lain lah intinya gitu ya. Cuman aku melihat di sini beberapa bulan ke depan kayaknya ada usaha untuk kembali nih. Kembali memperbaiki ini. Itu yang kulihat di sini ya. Kayaknya sih sebenarnya situasi ini masih kayak benang kusut gitu loh. Complicated aja gitu. Cuman ya ada itikat atau ada ini ya, ada niat. Aku melihat di Two of Wands ini adalah niat yang baik. Maksudnya mereka itu baik itu, gitulah intinya ya. Tapi intinya aku hanya bilang maksud niat mereka baik ya. Maksudnya baik, niatnya baik. Terlepas apa yang mereka lakukan, kadang orang itu berpikirnya niatnya baik, tapi mungkin apa yang mereka lakukan itu tidak selalu terlihat baik kayak gitu ya. Aku nggak bermaksud membela yang mana ya. Gak bermaksud membela atau menyudutkan, intinya aku hanya melihat di Two of Wands ini walaupun situasinya kayak benang kusut, akhirnya ada penyelamatnya itu adalah niat yang tulus itu untuk Prince of Pentacles untuk memperbaiki hubungan ini. Yuk untuk duduk bareng lalu mencoba aja menyatukan lagi, mencoba membuat ini solid lagi ya. Jadi kayak rekonsiliasi sih kalau yang aku lihat di sini ya. Rekonsiliasi untuk hubungan kalian. Kalian sebenarnya mungkin belum berpisah tapi mau rekonsiliasi lagi secara jiwa, pikiran, ya kan, hati, komunikasi sehingga menyatu lagi. Itu yang kulihat di sini ya, perbaikan hubungan kalian dengan pasangan kalian 3 bulan ke depan ya. Good luck buat Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kita langsung menuju ke pembacaan finansial ya. Oke, Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus untuk finansial kalian 3 bulan ke depan ya. Di sini aku melihat ada energi Capricorn, Aries, Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo ya, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aries ini ya. Di sini banyak sekali major arcana loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 major arcana, 3-nya arcana minor ya. Dari 8 ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Situasi finansial kalian kayaknya cukup pasti ya 3 bulan ke depan. Didominasi major arcana. Oke, luar biasa ya. Aku melihat 3 bulan ke depan kalian itu lebih bergairah lagi menjalani pekerjaan atau karir yang sedang kalian jalani itu gitu ya. Dan di sini aku melihat ada situasi yang berubahnya mendadak, mengagetkan, tetapi itu kayaknya meningkat ya secara finansial gitu loh. Ngerti nggak? Gimana ya? Kayaknya ada project yang sedang membuat kalian bergairah di sini kalau aku lihat ya. Kemudian aku melihat ada berita atau kejadian yang tiba-tiba kalian tidak memprediksikan ini, tidak menyangka ini akan terjadi gitu ya. Tiba-tiba aja itu terjadi dan itu berkaitan sama pemasukan kalian yang lebih mungkin beberapa kali lipat dari biasanya gitu loh ya. Jadi ada kesempatan yang menggiurkan di sini soal finansial kalian, soal materi gitu. Dan memang itu datangnya tiba-tiba gitu loh ya.
Kemudian di sini aku melihat 3 bulan ke depan secara pekerjaan, finansial, atau materi kalian membahagiakan. Udah itu yang aku lihat di sini ya. Kalau sebelumnya kalian terpuruk entah untuk hal apapun, apakah love life atau kehidupan secara umum gitu ya. Cuman di sini aku melihat 3 bulan ke depan itu reward kalian dalam hal finansial atau materi ya. Aku melihat kalian happy dengan pekerjaan kalian 3 bulan ke depan ya. Kalian happy dengan finansial kalian atau project yang sedang kalian jalani. Kenapa? Karena kalian merasa hasilnya itu cukup kuat dan bisa membuat kalian stabil gitu loh. Jadi kalian melihat prospek yang sedang kalian jalani itu sangat membahagiakan gitu. Prospeknya bagus, kalian bisa berpegang di situ dan itu bisa kalian andalkan. Intinya seperti itu ya. Oke, sebelumnya mungkin ada ya masalah yang muncul terus ya, nggak beres-beres. Mungkin kalian merasanya masalahnya itu lagi kayak berkutat aja dengan masalah itu gitu. Cuman di sini aku melihat kalian terus aja kerja sesuai dengan pekerjaan kalian lah ya yang pasti. Dan itu membuahkan hasil. Reward kalian di situ ya. Reward kalian adalah di sini ada Eight of Pentacles dan Nine of Pentacles. Jadi hasil kerja keras kalian itu benar-benar bisa kalian nikmati gitu loh. Hasilnya memang melimpah beberapa bulan ke depan gitu ya. Beberapa bulan ke depan kayaknya rezeki materi ya, material abundance itu kayaknya mengalir deras ke rekening kalian sih kalau aku lihat di sini ya. Itu karena kalian berusaha menghadapi masalah-masalah kalian ya dengan apa ya? Dengan berani ya. Maksudnya orang kan sebagian orang di luar sana lari dari masalah. Tapi di sini aku melihat ada masalah yang terus berkutat di situ ya. Tapi kalian ya memilih menghadapi itu aja dan terus konsisten dengan pekerjaan kalian gitu ya, dengan sisi optimis kalian gitu. Tapi ya itu membuahkan hasil sih. Jadi kabar baik ya untuk keuangan 3 bulan ke depan ada penghasilan tiba-tiba yang lebih banyak dari biasanya, itu yang kuliah di sini ya. Good luck buat kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kayaknya 3 bulan ke depan kalian cukup berhasil ya dalam pekerjaan atau karir atau project yang sedang kalian jalankan itu gitu ya. Hasilnya pun langsung bisa kalian lihat gitu ya. Karena hasilnya kayaknya lagi bagus nih beberapa bulan ke depan, mungkin kalian bisa lebih banyak menyisihkan untuk tabungan ya, kayaknya gitu ya. Good luck buat kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Bye.